Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita hingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Saya akan baca dan kita perhatikan bersama-sama. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia atau melihat Yesus, murid-murid menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kewajiban Kristen ada beberapa yang akan kita lihat. Berbicara tentang kewajiban Kristen berarti mutlak. Contoh, saya sebagai siswa atau sebagai warga negara yang baik, katakan begitu, saya wajib membayar pajak. Wajib. Jadi pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, kewajiban Kristen. Judulnya kewajiban Kristen. Jadi seorang warga yang memiliki kewajiban, misalkan membayar pajak, maka arti dari kewajiban itu adalah disertai dengan sanksi. Sanksinya apa? Orang yang tidak bayar pajak, dia akan didenda. Begitu. Jadi kewajiban artinya mutlak. Tidak boleh tidak, kita harus lakukan kewajiban kita. Istri punya kewajiban mutlak menghormati suami. Suami punya kewajiban terhadap istri. Apa kewajibannya? Salah satunya memberi nafkah kepada keluarga. Jadi kewajiban di dalam Tuhan pun, sebelum Yesus naik ke surga, dia memesankan kewajiban orang Kristen. Apa itu kewajiban orang Kristen? Yang pertama di ayat 17. Haleluya. Ayat 16. Haleluya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan kepada Yesus. Murid-murid, ayat 16 yang pertama adalah kewajiban Kristen taat. Kewajiban Kristen yang pertama taat. Ayat 16, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, besok kita mau ke Galilea ya, ke sebuah bukit. Di sana kita ada pertemuan. Begitu. Saya dramatisir. Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lain, besok kita akan naik ke sebuah bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus. Yesus sudah tentukan. Ini sebuah kewajiban. Jadi murid-murid tidak boleh tidak, harus taat. Mereka harus naik ke bukit. Haleluya. Ketaatan. Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan kewajiban bagi murid-muridnya. Apa itu kewajiban murid-muridnya? Apa itu kewajiban orang Kristen? Taat. Taat akan apa? Taat akan perkataan Tuhan.
Puji Tuhan. Taat akan perkataan Tuhan itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua ayat 17, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Yang kedua, menyembah. Saudara-saudara, orang Kristen yang bertanggung jawab melakukan kewajibannya, dia akan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan sekedar ketika di gereja, tapi setiap hari dia menyembah Tuhan. Ini kewajiban orang Kristen. Kewajiban orang Kristen menyembah. Jadi kalau doa itu sebuah permohonan, tapi penyembahan adalah sebuah kewajiban. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya, karena di dalam dirinya tidak ada kesombongan. Maka Dia harus, kita wajib menyembah Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, haleluya, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang ketiga, kewajiban orang Kristen adalah mengaktualisasikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itu kewajiban Kristen. Mengaktualisasikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Perhatikan ayat itu. Di dalam ayat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga, di bumi sudah diberikan Tuhan kepada saya, kata Yesus. Maka kita sebagai murid Tuhan berkewajiban mengaktualisasikan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita punya masalah, maka kita mengaktualisasikan kuasa Tuhan itu, sebab kuasa Tuhan bisa menolong kita. Haleluya. Jangan takut. Tinggal kita melakukan kewajiban kita, kuasa Tuhan akan menolong kita. Saya contohkan begini. Ketika seseorang memulai usahanya, maka ada ketakutan bagi dia. Tapi saya mau berkata begini, selama seseorang yang baru berusaha itu melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam berusaha, maka tidak perlu takut. Sama seperti itu kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Ada kuasa Tuhan yang akan kita aktualisasikan di dalam pelayanan kita. Ketakutan adalah pintu masuk iblis yang paling dahsyat untuk melemahkan iman orang Kristen. Takut besok makan apa, takut masa depannya, takut tidak bisa membiayai kuliah anak, takut. Ketakutan membuat orang akan kerdil imannya. Ketakutan membuat orang tidak akan bisa melihat hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Jadi yang ketiga kewajiban kita adalah mengaktualisasikan kuasa Tuhan itu. Yesus bilang begini, segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepada saya. Berarti kalau Dia guru kita, Yesus pernah berkata, aku adalah guru. Maka kalau kita berguru kepada Yesus, maka kita mendapatkan semua yang dimiliki oleh Yesus, termasuk kuasa itu. Jadi kita harus sadar bahwa kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Maka dari itu, hidup kita harus hati-hati, karena kuasa Tuhan ada pada kita. Omongan kita hati-hati. Ya, kalau kita katakan kepada anak kita, maaf bicara, kamu kurang ajar, kamu ABCD, kamu anak begini, seolah-olah kita berkata sesuatu yang mengutuk dia. Saya mau katakan saudara, itu akan terjadi karena kuasa Tuhan ada di dalam mulut kita, di dalam kita. Maka hati-hati. Haleluya. Mulut kita ini
pintu mengaktualisasikan kuasa Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, haleluya, dikatakan begini, ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat, kewajiban orang Kristen adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan pengikut kita loh ya, bukan pengikut manusia loh, tapi menjadikan bangsa muridnya Tuhan. Ada banyak sekarang pengajaran yang mengajarkan bahwa dia harus murid dari seseorang. Betul, seseorang yang kita ikuti perlu memang kita taati apa yang dia sampaikan. Tapi saya mau katakan begini, dia hanya otoritas yang diberi oleh Tuhan untuk menyampaikan itu. Tapi yang kita ikuti sebenarnya adalah Tuhan. Maka dari itu kita harus menjadikan semua orang, ini kewajiban loh. Mengapa saya katakan kewajiban? Karena ini adalah amanat Tuhan. Kalau kita tidak melakukan seperti yang saya katakan tadi, berarti kita akan mendapatkan sanksi. Nah, berapa banyak orang Kristen mendapatkan sanksi karena tidak melakukan kewajibannya? Apa? Memuridkan orang. Saudara makan di warung, ada tidak konsep memuridkan orang? Kalau saya makan di warung, makanya istri saya selalu bilang begini, kamu terlalu ramah dengan orang. Karena apa? Itu adalah ladang pemuridan bagi saya. Kalau saya berkomunikasi dengan orang, minimal saya membuka komunikasi. Karena memuridkan orang itu adalah sebuah komunikasi. Ya, jadi kalau saya berada di warung, saya lihat dulu, bapak-bapak, saya tanya, datang saya, wah luar biasa bapak, ganteng, wah luar biasa mbak, cantik. Walaupun mungkin orang berkata bisa tanggapannya lain, tapi saya akan lanjutkan dengan apa kerjaannya. Haleluya. Kok luar biasa ya, wajahnya cerah. Kan sudah pintu komunikasi. Intinya adalah ketika kita melakukan kewajiban kita, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya, kita harus awali. Yang pertama adalah kita buka keran komunikasi dengan orang itu. Maka ketika keran komunikasi kita enak dengan dia berbicara, maka dia akan percayakan persoalannya. Nah, di tengah-tengah persoalan dia sampaikan kepada kita lah, kita bisa masuk memberi nilai-nilai Alkitab. Berarti kita sudah memuridkan Tuhan. Atau apakah kewajiban kita ini ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita biarkan saja orang di sebelah kita, lo mau makan, lo mau bagaimana, biarin, kita nggak peduli. Haleluya. Itu salah satu contoh yang gampang kita lakukan. Kita ketemu dengan orang, kita harus taruh di dalam pikiran kita, ini adalah ladang pemuridan saya. Orang ini harus saya muridkan. Tentunya saudara, ketika kita membuka keran komunikasi, maka orang akan menilai kita. Haleluya. Dalam artian begini, apakah karakter kita sesuai dengan pengajaran yang kita berikan? Itu akan menjadi penilaian. Maka dari itu, tugas kewajiban kita adalah memberitakan Injil, memuridkan orang. Itu yang keempat. Yang kelima, haleluya, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Berani berkata, kita mau ajar orang, sementara kita kurang ajar. Haleluya. Kita harus berani berkata kepada orang, kamu harus ikut ajaran Kristus, karena saya sudah diajar. Saya bukan kurang ajar. Haleluya. Dalam perkataan kita tidak kurang ajar. Terhadap orang lain kita tidak kurang ajar. Terhadap tetangga kita tidak kurang ajar. Tapi kita menjadi berkat, sehingga pengajaran kita bisa diterima oleh orang lain. 5 kewajiban Kristus itu. Yang pertama adalah taat
Yang kedua adalah menyembah. Yang ketiga adalah mengaktualisasikan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang keempat adalah pemuritan. Yang kelima adalah yaitu ayat 20, mengajar mereka melakukan segala sesuatu firman Tuhan. Kalau kita mau mengajar orang, berarti kita punya bahan pelajaran. Haleluya. Tapi kalau kita tak punya bahan pelajaran, jangan harap kita bisa mengajar orang. Kalau firman Tuhan ada di dalam karakter dan hidup kita, maka kita akan bisa mengajar orang. Kalau kita mengajar orang tapi karakter kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, orang akan berkata, siapa kamu? Oh, sama-sama saja. Maka akan ditolak Injil itu. Haleluya. 5 kewajiban kita pagi hari ini, kita mau nikmati dan lakukan itu. Kewajiban saya sudah katakan tadi, artinya adalah wajib kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jika tidak kita lakukan kewajiban itu, maka kita mendapat sanksi dari si pemberi kewajiban, dari kewajiban itu. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya.